Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran kita kali ini. Kita review dari awal sampai akhir, walaupun beberapa uraian tidak kita review. Saya hanya akan mereview apa yang ada di buku yang kita jadikan acuan utama, yaitu bukunya J. Leon tentang aljabar linear elementer. Kita mulai dengan bahasan SPL, walaupun di sini judulnya matrik dan sistem persamaan. Di subbab pertama kita akan bahas SPL. Apa itu SPL? Sudah kita pahami, dia sistem persamaan linear. Di dalamnya ada persamaan, ya. Kemudian persamaan itu semuanya berpangkat 1 sehingga disebut linear. Dan persamaan itu tidak hanya satu, ada beberapa persamaan yang dia merupakan satu kesatuan. Contoh sudah kita bahas sebelumnya. Kenapa disebut satu kesatuan? Karena dia bisa jadi berasal dari satu pekerjaan. Dia berasal dari satu pekerjaan sehingga satu sama lain ini adalah satu kesatuan yang mewakili satu pekerjaan. Makanya disebut sistem persamaan linear. Bisa diikuti ya. Nah, secara penampakan kita hanya akan melihat dia berbentuk seperti ini. Ya, dia akan berbentuk seperti ini. Dia satu kesatuan dari persamaan linear ya. Bentuknya akan seperti ini. Nah, contoh-contohnya ini bisa 2x2 dan lain sebagainya ya. Jadi kita sudah pahami apa itu sistem persamaan linear. Karena kita akan lebih sering melihat bentuknya hanya sekumpulan persamaan. Kita tidak tahu apa esensi di dalamnya gitu loh, dari mana dia berasal dan apa esensinya. Ya, kalau kita hanya bekerja bagaimana mencari solusi atau yang kita sebut solusi dari persamaan itu, mungkin saja kita nggak paham, kita disodori persamaan kemudian kita hanya akan menyelesaikannya gitu. Tapi saya harap dengan penjelasan kita yang panjang kemarin yang membutuhkan banyak waktu itu menjadikan kita tahu esensi dari sistem persamaan linear itu gitu. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, di sini ada beberapa hal, nama-nama yang belum pernah saya sebutkan sebelumnya. Satu, ya, ada persamaan yang disebut persamaan yang tak konsisten. Nah, ini dia tidak memiliki penyelesaian, maka disebut persamaan yang tidak konsisten. Jadi kalau sistem persamaan itu tidak memiliki penyelesaian, kalau kita contoh bahwa persamaan itu mewakili dari garis, kapan garis tidak menemukan titik temu? Ketika dia sejajar atau berimpit. Berimpit banyak solusi nanti dia punya ini. Nah, itu tidak konsisten disebutnya karena tidak pernah ada titik temu. Ya, orang nggak konsisten itu kan orang nggak punya, tidak pernah ada satu titik di mana kita bisa pegang komitmen dia gitu ya. Ya itu sekedar intermezzo aja. Jika sistem linear mempunyai paling sedikit satu penyelesaian, maka kita sebut sebagai konsisten. Jadi kita mengenal istilah konsisten dan tidak konsisten dalam hal solusi dari persamaan itu, gitu ya. Nanti yang konsisten itu punya satu solusi atau lebih dari satu solusi. Nanti ada lagi ya. Nah, ini masih contoh yang tadi ya. Kemudian kita mengenal juga istilah yang lain, yaitu persamaan yang ekuivalen. Apa itu persamaan yang ekuivalen? Sistem ekuivalen, bukan persamaan ekuivalen. Sistem yang ekuivalen. Apa itu sistem yang ekuivalen? Kita ingat bahwa ketika kita menyelesaikan suatu persamaan, kita akan melewati beberapa sistem persamaan. Jadi satu sistem awal, kemudian untuk menuju solusi, sebenarnya kalau kita amati per langkah, maka kita melihat adanya sistem persamaan yang berbeda, tapi dia menuju solusi yang sama. Nah,
sistem persamaan yang berbeda tapi mempunyai solusi yang sama, dan itu juga kadang kita dapat ketika kita mau menyelesaikan persamaan itu. Kita akan melewati beberapa persamaan, itu kita sebut dengan sistem persamaan yang ekuivalen. Jadi sistem persamaan yang berbeda bentuknya tapi memiliki solusi yang sama, itu kita sebut sebagai sistem persamaan yang ekuivalen. Istilah baru, ekuivalen. Kemudian ini definisi dari sistem ekuivalen. Penjelasannya sudah, kemarin juga sudah kita bahas. Ini definisi dari ekuivalen, dan ini contohnya, silakan dicermati lagi, kita mereview saja. Nah, kita ingat kembali mengenai operasi-operasi yang kita lakukan ketika kita berusaha untuk menyelesaikan solusi dari sistem persamaan tersebut. Hanya ada 3 operasi, hanya ada 3 macam operasi. Satu, urutan penulisan persamaan bisa ditukar, ya kan? Kemarin penukaran urutan. Kedua ruas dari suatu persamaan dapat dikalikan dengan bilangan real, bukan 0 yang sama. Kedua ruas dari, ya ini kan ruas kanan, ini ruas kiri ya. Di belakang sama dengan, di sebelum sama dengan. Ini dua ruas. Dua ruas ini dikalikan dengan bilangan real yang tidak 0 dua-duanya. Atau operasi yang berikutnya adalah ada persamaan, kita kalikan dengan bilangan real, kita tambahkan ke persamaan yang lainnya. Nah, hanya ada 3 itu. Dan nanti kita akan sebut operasi pertama, kedua, atau ketiga, atau kita bisa juga sebut dengan nama. Oke. Nah, ini contoh kita lakukan penyelesaian dan dia lakukan operasi-operasi yang dilakukan. Biasanya disebut operasi 1, 2, 3, dan seterusnya, dan akhirnya menemukan solusi. Kemarin kita bahas, kita sudah diskusikan masalah penyelesaian dengan substitusi dan eliminasi, dan bahkan sudah sampai ini eliminasi Gauss. Kemudian kita lihat di sini prinsip yang kita bahas kemarin, bahwa sebenarnya proses menyelesaikan solusi itu adalah proses mengotak-atik atau mendapatkan koefisien dari variabel, ya kan? Agar kita idealnya tiap variabel itu memiliki koefisien 1, di mana di satu persamaan itu hanya ada satu variabel, dan kita mendapatkan masing-masing variabel itu ada minimal satu persamaan. Nah, dengan begitu kita tahu bahwa variabel pertama berapa nilainya, variabel kedua berapa nilainya, kan begitu. Nah, karena intinya adalah mengotak-atik atau memanipulasi koefisien, maka kita ambil saja koefisiennya. Inilah matematik ya. Kita ambil saja koefisiennya menjadi koefisien, kita sebut sebagai matrik koefisien. Kita sebut sebagai matrik koefisien di sini ya. Nah, karena ada ruas kiri, ruas kanan, tidak hanya koefisien tapi ada konstan, maka matriknya kita gabung. Jadi matrik koefisien ditambah konstannya, namanya disebut augmented matrix. Di sini disebut matrik koefisien yang diperluas, atau kita sebut sebagai augmented matrix. Matriknya akan menjadi seperti ini ya. Ini augmented matrix. Kemudian ketika kita berada di matriks saja, maka operasi tadi masih, tapi operasi itu kita kasih nama baru, namanya operasi baris elementer. Di mana operasinya sama. Operasi pertama pertukaran baris, tukar. Operasi kedua mengalihkan baris, jadi tadi persamaan jadi baris dengan bilangan real 2 bukan 0. Operasi ketiga mengganti suatu baris dengan hasil jumlah baris itu dengan kelipatan dari baris lain. Nah, seperti ini. Masih sama kan? Ya, oke. Cepetan kita lanjutkan. Nah, ini contoh sini ya. Bagaimana kita ini, di sini ada trik, kita sebut sebagai baris pivot. Apa kuncinya? Kuncinya adalah tujuan. Kita punya tujuannya mengenalkan segitiga di bawah diagonal ya. Mengenalkan segitiga di bawah diagonal, kita gunakan di sini ada prinsip, kita gunakan pivot. Apa yang kita jadikan acuan, maka jadi prinsipnya
kita akan mengenolkan, ya, saya ulang lagi, mengenolkan koefisien di bawah diagonal menjadi 0. Nah, dengan matrik kita akan mudah melihat, ya, bagaimana operasi itu bisa kita lakukan. Nah, untuk mengenolkan itu di sini dikasih trik, yaitu kita gunakan pivot, kita jadikan acuan. Ada acuan yang kita gunakan. Oke. Dan nanti kita tujuannya baru mengenolkan di bawah ini, kemudian nilai diagonalnya kita buat 1. Nilai diagonal dibuat 1. Karena yang sebelah sini adalah augmented matrix, yang sini pasti matrik simetri, matrik bujur sangkar, ya. Oke, seperti ini. Ini belum jadi 111, harusnya ini dibuat ke 111, ya. Dan itu bisa dilakukan sebenarnya. Oke, tinggal dikalikan aja. Oke, ya. Oke, paham ya? Ini tujuannya, tapi belum ke ininya, belum ke 11. Begitu. Ini kita menggunakan pivot di sini. Langkah-langkahnya ada 3 langkah aja. Kita sebut sebagai OBE. Oke, ini langkah-langkahnya. Nolkan, nih lihat. Ini dinolkan dulu, ya kan? Ini belum, ini masih utuh. Kemudian nolkan sini dulu, ya kan? Nanti kita ini nolkan yang sini, ini nolkan, terus kita ke sini, ini nolkan. Nah, udah dia 0. Nah, membuat ini 1, gimana membuat ini 1? Ya kalikan aja dengan langkah kalikan. Maaf, nggak kelihatan, biarinlah. Oke, review kita saya pikir cukup, karena Anda juga udah latihan di latihan ini kemarin. Nanti coba kita lanjutkan materi berikutnya. Silakan diperhatikan dan jawab pertanyaan yang ada di Classroom, di Google Class.